Jenazah di alam kubur dihimpit. Kata Nabi SAW, seandainya ada orang yang tidak mengalami himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz adalah orang pertama lepas dari himpitan kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beberapa waktu lalu dalam sebuah kajian disampaikan bahwa rasa takut terhadap kematian antara lain disebabkan karena kita tidak paham tentang dunia yang akan kita jalani setelah kematian itu. Kita melihat kubur, ada liang yang sangat sempit, dan cerita-cerita yang sampai kepada kita pun tentang kubur rata-rata cerita yang mengerikan. Sehingga rata-rata takut dengan kematian. Tetapi ulama-ulama kita mengatakan manusia ini ajaib. Semuanya ingin surga, tapi tidak ada yang mau mati. Bisa nggak Anda ke surga tanpa mati? Ya nggak mungkin. Ini tubuh Anda yang sekarang ini nggak layak di surga. Jadi tubuh ini harus diganti. Nah, proses pergantian itu adalah kematian itu. Karena yang mengalami kematian hanya tubuh kita, bukan ruh. Adapun ruh itu sendiri tidak mati. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan permintaan beberapa dari jamaah, kita ingin mungkin 2 kali pertemuan berbicara dan membahas mengenai kehidupan setelah mati, terkhusus keadaan kubur berupa nikmat dan azab kubur. Dan buku yang menjadi acuan kita dalam hal ini adalah buku yang berjudul Adzabul Qabr wa Na'imuhu, ditulis oleh Syekh Husain Al-Awaisyah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, apa yang terjadi menjelang kematian? Taraddudullah subhanahu wa ta'ala fi qabdi nafsil mu'min. Detik-detik malaikat melaporkan bahwa kehidupan Anda harus berakhir. Di situ Allah akan memberikan keputusan. Kalau Anda betul-betul seorang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ragu untuk memberi keputusan dan izin kepada malaikat mematikan Anda. Jadi ada ragu karena kebodohan. Itu ragunya kita manusia.
ke pasar atau tidak. Soalnya ini mau hujan, Anda ragu karena tidak mengerti bakal hujan atau tidak. Jadi ragu manusia adalah ragu karena ketidakmengertian. Maka ragu manusia adalah semacam kekurangan. Tetapi ragu bagi Allah, ragu karena kesempurnaan kasih sayang. Allah melihat betapa orang-orang yang beriman sangat mencintai ibadah. Dan Allah sendiri mencintai ibadah itu. Apabila kematian terjadi, berarti Allah memisahkan seseorang dari sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu ibadah. Sekaligus apabila terjadi kematian, berarti Allah memisahkan seorang yang ia cintai dari ibadah yang memang dicintai oleh orang yang dicintai tersebut. Maka kasih sayang Allah terhadap orang yang beriman membuat Allah ragu. Ini mati atau tidak? Dicabut nyawa atau tidak? Keraguan Allah karena kasih sayang Allah yang sangat besar untuk memisahkan Anda dari kehidupan, karena Allah tahu bahwa dalam kehidupan ada ibadah yang Anda cintai juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau hadis qudsi Allah berfirman, "Wa ma taraddadtu ala syai'in ana fa'iluhu taraddudi min qabdi nafsi 'abdil mu'min." Artinya, Allah tidak pernah ragu. Kata Allah, aku tidak pernah ragu memutuskan apapun kecuali memutuskan kematian seorang mukmin. Itu Allah ragu tuh. Yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Seorang mukmin itu tidak suka dengan kematian, sehingga aku pun tidak suka dengan apa yang dia tidak suka. Kenapa orang beriman tidak suka dengan kematian? Karena kehidupan mereka adalah ibadah. Dan kematian menghentikan ibadah tersebut. Baik, inilah hal pertama terjadi menjelang kematian. Berikutnya, hudurus syaitan indal ihtidar. Jalan malaikat akan mencabut nyawa, syaitan pun datang dengan penuh kesungguhan untuk menggelincirkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi." Sesungguhnya setan selalu hadir di setiap keadaan kalian. Dalam keadaan mau tidur, mau makan, termasuk tentunya dalam keadaan seseorang akan mati, setan akan datang. Ini kesempatan terakhir untuk menggelincirkan seseorang yang justru dalam keadaan sangat lemah. Lemah secara fisik karena mungkin sakit, lemah pula secara mental karena ketakutan dan lain-lain. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, inda maji'il maut, ketika mati sudah semakin mendekat, apa yang terjadi? Talabal kafir ruju'a lid-dunya idh ja'ahul maut. Ketika kematian ini sudah di depan mata, maka semua orang kafir berharap untuk dikembalikan kepada kehidupan. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat Al-Mu'min.
Allah berfirman, ketika seseorang dari orang kafir telah sampai di gerbang kematian, semuanya mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku kepada kehidupan. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga aku menjalankan semua kebaikan yang selama ini diabaikan. Allah menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah mengatakan, dusta, kamu berdusta, itu hanya kata-kata sebuah janji kosong yang sekiranya engkau dikembalikan kepada kehidupan, kau akan kembali berkhianat. Sakaratul maut, ketika malaikat mulai menanggalkan nyawa, maka seorang calon jenazah berada dalam kondisi yang dinamakan dengan sakaratul maut. Riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Kata Nabi, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Sakarat artinya adalah jelang kematian, detik-detik kematian. Jemaah sekalian yang saya hormati, setelah proses sakaratul maut mulai berlangsung, orang-orang kafir berupaya untuk beriman. Mereka berupaya untuk beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma aghraqallahu Fir'aun qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israil." Sewaktu Fir'aun sudah timbul tenggelam di laut, tidak lagi ada harapan untuk hidup. Yang ada adalah keyakinan bahwa mati telah di depan mata. Saat itu Fir'aun mengatakan, la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israil. Tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Tuhan yang diyakini oleh Bani Israil. Qala Jibril berkata, ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahri fa'adussuhu fi. Wahai Muhammad, sekiranya engkau hadir dalam situasi itu, engkau akan melihat bagaimana aku sibuk memenuhi mulut Fir'aun dengan lumpur laut. Kenapa demikian? Makhafata an tudrikahu rahmah. Saya khawatir Allah kasih sayang kepada Fir'aun, lalu nanti Allah berikan keimanan. Ini hadis ini riwayat Bukhari, sangat hadis ini riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Hadis ini mengandung pelajaran yang sangat besar. Betapa jahatnya Fir'aun, namun ketika di akhir hayat dia berusaha mengucapkan tauhid. Lalu Jibril bersungguh-sungguh mengambil lumpur laut untuk menyumpal mulut Fir'aun. Kenapa? Kata Jibril, aku khawatir Allah kasih sayang kepada Fir'aun, kemudian Allah menerima imannya. Pelajaran penting di sini, betapapun Fir'aun sangat jahat dan mungkin makhluk terjahat, tapi Jibril tahu betapa besar kasih sayang Allah. Kalau nanti Fir'aun ini mengulang-ulang tauhid, dikhawatirkan diterima oleh Allah. Jadi ada peluang Jibril ini Fir'aun itu diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Allah mengampuni dan menyayangi Fir'aun, Jibril mengambil lumpur laut dan memenuhi mulut Fir'aun dengan lumpur laut itu. Bukankah tadi Fir'aun sempat mengucapkan la ilaha illalladzi amanat Banu Israil? Iya.
Dia sempat mengucapkan kalimat yang seolah-olah tauhid, tetapi bukan tauhid, karena dia tidak menyebutkan nama Allah. Firaun mengatakan, La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Tuhannya Bani Israel. Sekiranya ia menyebutkan nama Allah, La ilaha illallah, Allah akan menerima pengakuan tauhidnya. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Ulama-ulama kita mengatakan, bahkan di gerbang kematian sekalipun, takabur dalam jiwa Fir'aun menghalanginya menyebutkan nama Allah. Tahu nggak Fir'aun kalau nama Tuhannya Bani Israel itu Allah? Pasti dia tahu. Seandainya nama Allah itu disebutkan dalam tauhid, akan Allah terima tauhidnya. Tapi sekali lagi, takabur bertahun-tahun tidak lepas dari jiwa Fir'aun, sehingga meski dalam keadaan sakaratul maut, takabur itu menjadi kendala, menghalangi Fir'aun mengucapkan nama Allah. Jadi gengsi untuk mengakui Allah. Maka dia mengatakan, tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Tuhannya Bani Israel. Mestinya disebutkan nama Allah. Tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Allah. Tapi ada rasa gengsi mengucapkan nama Allah. Jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya maji'u malakil mauti qubaili mautil abdi inda ra'sil mait. Malaikat maut akan datang dan duduk di sebelah kepala calon jenazah. Tabshiru malakil maut lil mu'mini bil maghfirati wal ridwan walil kafiri bis sukhti wal ghadab. Setelah malaikat maut duduk dekat dengan kepala calon jenazah, malaikat maut menyampaikan kabar gembira. Dua kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Kabar gembira yang pertama, semua dosamu telah diampuni. Dan yang kedua, keridhaan Allah menanti. Ini dua. Dosa yang berlalu sudah diampuni, dan yang kedua, keridhaan Allah menanti kedatangan. Nah, jemaah sekalian, adakah kegembiraan lebih dari dua hal ini? Tidak ada lagi. Makanya kita sampaikan pada pertemuan lalu, yang bersedih dengan kematian hanya kita ahli musibah. Adapun jenazah yang menjalani kematian itu sendiri, kalau dia orang yang beriman, dia nggak sedih dengan kesedihan kita. Dia nggak sedih dengan perpisahan. Dan saya ingin katakan kepada antum semua, kalau cinta yang antum bangun sepanjang hidup adalah cinta fisik, maka kematian akan menjadi perpisahan. Tapi kalau cinta yang dibangun sepanjang hidup adalah cinta dengan hati, niscaya kematian itu bukanlah sebuah perpisahan. Nah, jadi mulai dari sekarang, cobalah meningkatkan cinta menjadi lebih sempurna. Cintailah dengan hati. Ya, cintailah dengan keimanan, cintailah karena Allah Azza wa Jalla. Karena kalau cinta Anda adalah cinta fisik, makan bersama, tidur bersama, berjalan bersama, cinta-cinta fisik inilah yang memiliki perpisahan. Adapun cinta karena Allah, cinta iman, ini enggak ada perpisahannya. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan. Apa yang terjadi dalam proses penanggalan nyawa? Suhulatu khuruji nafsi abdil mu'min wa adabul kafir bisababi surugati khurujiha. Ya, ketika roh itu ditanggalkan, roh orang yang beriman ditanggalkan dengan sangat mudah. Bahkan nanti akan kita lihat dalam hadis Bara bin Azib, bahwa roh orang yang beriman akan keluar dari tubuhnya sebagaimana air keluar dari mulut teko.
Dari mulut poci. Tahu poci? Dari mulut teko itu Nabi SAW mengatakan nyawa orang yang beriman keluar dari tubuhnya sebagaimana air keluar dari mulut teko. Lantas bagaimana dengan nyawa orang-orang kafir? Nabi SAW mengatakan nyawa mereka keluar dengan cara yang susah, ditarik, ditanggalkan seperti duri-duri yang tersangkut pada bahan kain yang kasar. Bayangkan Anda harus menarik duri-duri tersebut sehingga malaikat mencabut nyawa itu dengan sangat kencang sampai-sampai beberapa urat-urat tubuh mereka terputus. Urat-urat tubuh mereka terputus. Karena nyawa itu tidak keluar kecuali ditarik dengan keras. Dan Nabi menggambarkan duri-duri tajam yang tersangkut di kain mual, Anda harus tarik. Susah. Sehingga malaikat mencabut dengan sangat keras sampai urat-urat dalam tubuhnya terputus. Itulah keadaan orang-orang kafir. Waliyahulillah. Cuma sekalian, dalam kitab Sahihul Jami disebutkan innal mu'min takhruju nafasuhu min baini jambayhi wa huwa yahmadullah. Ruh orang yang beriman begitu lepas dari tubuhnya langsung mengucapkan alhamdulillah. Ini ruh begitu sudah lepas, yang pertama kali dilakukan ruh adalah mengucapkan alhamdulillah. Khuruju nafsil abdil mu'mini ka'atyabi nafhati miskin wujidat. Roh orang-orang yang beriman begitu keluar dari tubuh, ternyata roh itu sangat harum sekali. Berbeda dengan orang kafir, saat ruh mereka tanggal dari tubuh, roh itu sangat busuk sekali. Kata Nabi SAW, inna ruha idha qubida alaiha tabi'ahul basar. Apabila ruh dicabut, maka beberapa saat mata kepala melihat ruh itu. Nah, itulah rahasia kenapa orang yang baru wafat matanya membelalak, matanya terbuka, bahkan seolah-olah tidak wajar. Karena itu saat-saat di mana mata kepala kita melihat ruh itu keluar dari tubuh. Jemaah sekalian yang saya hormati, setelah ruh ini keluar, malaikat langsung membungkusnya dengan kain sutra berwarna putih, sengaja diambil dari surga dan telah dilumuri dengan minyak kasturi yang sangat harum. Jadi ruh itu langsung dibungkus. Seperti halnya bayi yang baru lahir langsung dibedok, begitu juga halnya ruh. Begitu sudah lepas, subhanallah, coba membayangkan jemaah sekalian, bagaimana seorang bayi keluar dari rahim ibunya. Jawabannya melalui satu lubang yang sempit. Kadang-kadang dukun beranak ini harus menarik dengan kencang. Dan begitu sudah keluar bayi, dimandikan, dibersihkan, langsung dibedok. Kurang lebih seperti itulah keadaan orang yang meninggal. Begitu malaikat mencabut ruhnya, sangat mudah sekali kalau dia seorang yang beriman. Ruh itu keluar dengan aroma yang sangat harum sekali, dan ruh itu langsung dibungkus dengan sutra berwarna putih yang didatangkan dari surga dan telah diwangikan dengan minyak wangi yang sangat harum sekali. Selanjutnya malaikat membawa ruh ini ke langit.
Selanjutnya malaikat membawa ruh itu ke langit. Nanti akan kita lihat hadisnya bahwa ketika ruh ini dicabut, ya, semua malaikat yang berada di antara langit dan bumi menyampaikan doa. Malaikat yang ada di antara langit dan bumi ketika roh ini diangkat ke langit, semua malaikat itu berdoa untuk jenazah. Kemudian malaikat membawa ruh ke langit yang pertama dan diminta supaya langit dibuka. Kemudian malaikat pun membukakan pintu langit. Semua malaikat mengatakan, aroma apa ini? Harum sekali. Nah, kemudian ruh itu diangkat, memasuki langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan di setiap lapisan langit, ruh orang-orang yang beriman ini dilayat oleh seluruh malaikat. Sampai di langit yang pertama, malaikat-malaikat yang ada di langit yang pertama semuanya melayat. Melayat dalam arti kata menyambut. Begitulah sampai di langit yang kedua, semua malaikat yang ada di sana juga melakukan tasyir, melakukan penyambutan. Menyambut, memuji, dan berdoa. Jamaah sekalian yang saya hormati, begitu langit pertama, kedua, ketiga, sampai pada langit di mana Allah berada, yaitu langit yang ketujuh. Baik jamaah sekalian, bagaimana dengan orang kafir? Adapun orang kafir, ketika nyawa mereka ditanggalkan dari tubuh, ruh itu sangat bau busuk sekali, lalu dibungkus dengan kain yang sangat kasar dan juga sangat bau. Sehingga begitu diangkat ke langit, ternyata tidak ada yang mau membukakan pintu langit. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf bahwa orang-orang kafir la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyat. Bahwa pintu-pintu langit tidak akan dibuka untuk orang-orang kafir. Dan mereka tidak akan memasuki surga sampai onta bisa memasuki lubang jarum. Jamaah sekalian yang saya hormati, istinasul mayyit bidulusis salihin. Setelah ruh dipertemukan dengan Allah, sebelumnya ruh ini dipertemukan dengan ruh orang-orang yang beriman. Nabi kita bersabda, maka ruh orang-orang yang beriman menyambut ruh yang baru datang ini melebihi kalian menyambut keluarga yang pergi dalam perjalanan yang sangat lama. Misalkan Anda punya keluarga pergi dalam satu perjalanan yang lama, tentu begitu beliau kembali, Anda sangat gembira. Kata Nabi SAW, ruh orang-orang yang beriman saat menyambut ruh yang baru datang, mereka menyambutnya melebihi kalian menyambut keluarga kalian yang baru pulang dari perjalanan jauh. Dan ruh orang yang beriman ini tiada henti-hentinya diciumi terus. Datang yang satu mencium, sampai akhirnya malaikat mengatakan, biarkan. Jangan kalian menciuminya. Dia sedang letih dan baru lepas dari keletihan dunia. Biarkan dia istirahat. Jemaah sekalian, setelah bertemu dengan ruh orang-orang yang beriman, berikutnya ruh ini dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dipertemukan dengan Allah, Allah mengatakan, catatlah amalnya di Illiyin, lalu kembalikanlah dia ke barzakh. Kembalikanlah dia ke barzakh. Barzakh itu satu alam antara dunia dengan akhirat. Hakikatnya kita nggak tahu seperti apa itu barzakh.
Asal arti dari barzakh adalah pemisah. Karena barzakh ini satu alam yang memisah antara alam fisik dunia dengan alam akhirat. Namanya alam barzakh. Jemaah sekalian yang saya hormati, setelah ruh dikembalikan ke dunia, ke kubur, untuk menjalani ujian-ujian kubur. Apa yang terjadi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr, dalam hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza dafantumuni, faaqimu hawla qabri, qadara ma tunharu jazur, wa yuqsamu lahmuha, hatta asta'nisa bikum." Kata Amr bin As, kalau jenazahku telah dikebumikan, berarti ruh akan dikembalikan. Kata Amr bin As, jangan buru-buru meninggalkan makamku, tetapi berdiamlah kalian dekat dengan makam itu dengan waktu sesuai menyembelih unta, menyulutinya, membagi-bagi dagingnya kepada fakir miskin. Berapa lama itu? Setengah jam? Iya, setengah jam. Jadi kita simpulkan saja, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, nanti setelah kalian memakamkan aku, tolonglah agar kalian tetap berada di samping makam itu kurang lebih setengah jam. Itu bahasa sederhananya. Adapun bahasa beliau, tolonglah agar kalian tetap di samping makam itu sesuai ukuran lamanya menyembelih binatang dan membagi-bagikan dagingnya. Tujuannya apa? Hatta asta'nisa bikum wa anzur madza uraji'u bihi rusal rabbi. Kalau kalian berusaha tetap di makam, tidak buru-buru pulang, agar aku tidak kesepian, sehingga aku lebih tenang menjumpai dua utusan Allah, yaitu Munkar dan Nakir. Saya pikir ini salah satu sunnah yang terabaikan, bahwa apabila kita selesai mengebumikan jenazah, ternyata sunnahnya jangan buru-buru pulang, hendaklah berada di tempat itu beberapa saat. Siapa sebenarnya orang yang paling diharapkan berada di tempat itu? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan untuk tetap di tempat bukanlah semua orang, tetapi hanya orang-orang yang saleh. Hanya orang-orang yang saleh. Jadi sekelas preman pulang sajalah duluan. Tapi kalau orang-orang yang saleh, dianjurkan agar tetap berada di tempat. Damtul qabr wala najata li ahadin minha. Dalam kitab Sahihul Jami' Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Law naja ahadun min dammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'adz wa laqad dumma dummatan thumma furija anhu." Kata Nabi, tidak ada orang yang selamat dari himpitan kubur. Ini sebelum malaikat datang, jenazah di alam kubur dihimpit. Kata Nabi SAW, seandainya ada orang yang tidak mengalami himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz adalah orang pertama lepas dari himpitan kubur itu. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz tidak lepas dari himpitan kubur. Dia dihimpit, namun perlahan-lahan dilonggarkan. Sa'ad bin Mu'adz ini, jamaah sekalian, seorang sahabat yang dirawat di Masjid Nabawi karena permintaan Rasulullah SAW. Tapi qadarullah, Sa'ad bin Mu'adz wafat sewaktu Rasulullah sedang di luar. Maka Rasulullah SAW tiba-tiba berdiri cepat, berjalan cepat, sesekali bahkan beliau tersandung, beliau nggak sadar selendangnya terseret-seret. Sahabat-sahabat melihat gejala yang aneh, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa ini?" Rasulullah mengatakan,
saat telah meninggal. 70.000 malaikat dalam perjalanan turun untuk melayat jenazah Sa'ad. Maka kita harus segera, harus cepat, jangan sampai kita didahului oleh malaikat tersebut. Nah, inilah saat jenazahnya dilayat 70.000 malaikat, dan 70.000 malaikat itu sekaligus ikut menyolatkan jenazah Sa'ad. Bahkan ketika jenazah ini diletakkan di makam di Ladiam, Madinah mengalami gempa beberapa kali. Sahabat-sahabat bertanya, Rasulullah, gempa apa ini? Kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad. Itu kemuliaan Sa'ad. Berapa malaikat yang turun melayat dan menyolatkan jenazah beliau? Arsy Allah yang sangat besar gemetar karena kematian beliau. Namun demikian, beliau tetap mengalami himpitan kubur. Beliau tidak lepas dari himpitan kubur tersebut. Jemaah sekalian yang saya hormati, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah SAW dzakara fitnatal qabr. Suatu hari Rasulullah SAW bercerita tentang ujian kubur. Faqala Umar, lalu Umar berkata, aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah kami di alam kubur akan dikembalikan otak untuk berpikir? Ya, akan ada ujian 1, ujian 2, ujian 3. Ya. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, kalau akan ada aneka ujian di alam kubur, apakah otak akan dikembalikan? Pikiran akan dikembalikan? Kata Nabi SAW, na'am kahayatikumul yaum. Iya, otak dan pikiran kalian, akar sadar kalian akan dikembalikan oleh Allah seperti keadaan kalian yang sekarang. Jemaah sekalian yang saya hormati, kapan mayit ini akan ditanyakan? Pertanyaan malaikat terhadap mayit akan diawali apabila proses pemakaman telah selesai. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi apabila telah selesai memakamkan jenazah, beliau mengatakan, kumu wastaghfiru li akhikum at-tasbih fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi SAW, berdirilah kalian semua dan berdoalah agar Allah berikan keberanian kepada sahabat kalian karena saat ini dia sedang ditanya. Berdoalah dan mintalah keberanian untuk sahabat kalian. Jadi kalau di pemakaman itu doa yang nggak boleh terlupakan agar Allah memberikan keberanian. Jadi keliru kalau Anda katakan Allahumma ighfir lahu, tapi Anda tidak mengatakan Allahumma tsabbithu. Nggak ada salahnya Allahumma ighfir lahu tentu, tapi jangan sampai Anda lupa membacakan Allahumma tsabbithu. Ya Allah, teguhkan hatinya. Ya Allah, beranikan hatinya. Kenapa keberanian hati ini perlu didoakan untuk jenazah yang baru selesai ditanam? Karena dia akan bertemu dengan 2 malaikat. Dan dia telah berada di sebuah alam. Alam yang belum pernah diketahui, tidak pernah dilihat. Orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat rata-rata karena ketakutan. Pertanyaan itu sangat mudah. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agama? Pertanyaan ini 2 kali disampaikan oleh malaikat. Jadi bukan 1 kali, tapi 2 kali akan ditanyakan kepada jenazah. Jawabannya gampang, tapi tentu orang yang ketakutan tidak bisa menjawab. Maka diminta atau didoakan kepada jenazah tersebut yang baru dimakamkan agar oleh Allah diberikan kelapangan, keberanian hati.
Hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubira al-mayyit atahu malakani aswadani azraqan." Apabila proses pemakaman telah selesai, maka jenazah akan didatangi oleh dua malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihim al-munkar wa lil akhar an-nakir, yang satu bernama Munkar, yang satu lagi bernama Nakir. Fayaqulani, maka keduanya kemudian memulai pertanyaan. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan apa nabi yang diutus kepadamu? Orang-orang yang beriman diteguhkan oleh Allah hatinya, Allah berikan keberanian, melihat alam yang baru tidak takut, bertemu dengan malaikat yang aneh tidak takut. Nggak ada takutnya orang beriman. Baik saat dia sadar, dia dihidupkan dan menemukan alam yang berbeda, dia nggak takut. Begitupun ketika dua malaikat datang, aneh, warnanya hitam kebiru-biruan, orang yang beriman ini pun tidak takut. Maka sekali lagi jemaah sekalian, kalau Anda hadir dalam prosesi pemakaman, pastikan jangan lupa doa terpenting. Allahumma tsabbithu. Bacakan 2 kali, 3 kali, bacakan 5 kali, bacakan 7 kali. Ya Allah, teguhkan hatinya. Jemaah sekalian, setelah dua malaikat sampai, keduanya kemudian mendudukkan jenazah. Nabi bersabda, "Idza uqida al-mu'minu fi qabrihi atta thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ketika dua malaikat datang, keduanya mendudukkan jenazah, dan begitu jenazah ini, begitu mayit ini sudah duduk, pertama kali diucapkan oleh jenazah adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat Ibrahim, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Jamaah sekalian yang saya hormati, saya kira waktu sudah masuk. Kita kumandangkan azan sebentar. Ya. Menutup kajian malam ini, sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah bahwa seorang Yahudi perempuan miskin hari itu menjumpai Aisyah radhiyallahu anha dan meminta makanan. Dia minta makanan sambil mengatakan, "A'adzakumullah min fitnatid dajjal wa min fitnati adzabil qabr." Tolonglah berikan makanan, semoga Allah melindungi kalian dari fitnah dajjal, dan semoga Allah juga melindungi kalian dari fitnah kubur. Ujian dajjal dan ujian kubur. Aisyah radhiyallahu anha menahan wanita ini agar tidak pergi sampai akhirnya Rasulullah SAW datang. Lalu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, wanita ini mengatakan, semoga Allah melindungi kalian dari ujian dajjal, fitnah dajjal, dan semoga Allah pun melindungi kalian dari fitnah kubur, ujian kubur." Nabi SAW berkata, "Adapun fitnah dajjal, semua nabi-nabi telah mengabarkan umat masing-masing bahwa akan ada ujian keimanan terberat yang bernama dajjal." Kata Nabi SAW, "Akan kuberitahukan kalian informasi yang belum disampaikan oleh nabi-nabi sebelum aku." Apa itu? "Innahu a'mar wa in a'war wa innallaha laisa bi'a'war." Ini informasi belum disampaikan oleh nabi sebelum aku, bahwa dajjal itu matanya a'war, salah satu matanya seolah-olah tidak ada, dan Allah itu maha sempurna. "Maktubun baina yadayhi kafir yaqra'uhu kullu mu'min." Di antara kedua mata tersebut ada tulisan kafir, tapi hanya terlihat oleh orang-orang yang beriman. "Fa amma fitnatul qabr," adapun ujian kubur, "fa bi yuftanun wa anni yus'alun." Maka ujian kubur itu karena aku, sebab ditanya siapa nabi, siapa Islam, siapa Rabb, dan itu semuanya hubungannya dengan
Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang beriman, fa idza kana ar-rajulu salih ujlisa fi qabrihi ghaira faza'in wala mashruf. Orang-orang yang saleh didudukkan malaikat mungkar dan nakir dalam keadaan sedikit pun tidak takut. Lalu dikatakan, apa agamamu? Siapa Rasulullah yang diutus kepada kalian? Dan selanjutnya. Fayufarraj lahu furjatan qibalan nar. Setelah dia bisa menjawab, maka dibukalah tabir sampai ia melihat neraka. Maka fayanzur ilaiha yahtimu ba'daha ba'dha. Jenazah orang yang saleh yang baru saja menyelesaikan jawaban dengan baik, dibukakan tabir sehingga nampaklah neraka. Bagaimana neraka berkobar, saling menampar dan memukul. Nampak sekali nyala neraka itu memberikan kesan marah yang luar biasa. Lalu malaikat mengatakan, unzur ila ma waqakallah. Perhatikan, inilah neraka, tapi kamu sudah aman. Jawabanmu benar, neraka ini sudah tidak ada lagi untuk kamu. Summa tufarraj lahu furjatun ilal jannah. Setelah itu bukakan pula tabir sehingga dia melihat surga. Fayanzuru ila zahratiha wa ma fiha. Lalu si jenazah yang baru selesai sukses menjawab tadi melihat surga, melihat bunga-bunga, melihat taman, dan melihat semua yang ada. Lalu malaikat mengatakan, hadza maq'aduka minha. Ini yang kamu lihat sekarang ini, inilah tempat tinggalmu sebentar lagi. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sampai di sini insyaallah masih ada sambungan pertemuan kedua. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ayo, Abdul. Abdul. Ya. Dimandikan, apakah mayat merasakan sakit saat digosok? Membacakan Al-Quran di samping mayit tentu jalan kematian. Hukumnya dibenarkan dan dianjurkan. Kenapa? Karena membacakan Al-Quran untuk orang yang sakit dianjurkan. Dan sakaratul maut ini puncak dari sakit. Maka membacakan Al-Quran dalam situasi seperti itu dibenarkan. Tapi bukan satu kewajiban. Makanya ketika Nabi kita SAW sakaratul maut, tidak ada yang membacakan Al-Quran di samping beliau. Ya, adapun hadis yang berbunyi, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah kepada orang yang akan meninggal surat Yasin. Ini bukan hadis yang sahih. Tapi ala kulli hal, keterangan ulama-ulama kita bahwa membacakan Al-Quran di samping orang yang akan wafat, hukumnya dibenarkan, bahkan meringankan kondisi sakarat. Dalilnya karena semua penyakit boleh diruqyah. Dan sakarat ini bagian dari sakit. Wallahu a'lam. Surat yang dibaca terserah surat apa saja. Ya, Anda bacakan surat Al-Baqarah boleh, Anda bacakan surat Yasin boleh, Anda bacakan surat Al-Furqan boleh. Dalil yang memastikan salah satu ayat Al-Quran atau surat tidak ada yang sahih. Lebih-lebih dalam situasi seperti itu, setan hadir. Dan tidak ada yang menjauhkan setan itu kecuali kalau kita membacakan zikir dan Al-Quran. Jadi boleh. Ketika memandikan jenazah, apakah jenazah merasa sakit? Jawabannya benar. Bahwa segala sentuhan saat memandikan jenazah harus selembut mungkin. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa jenazah yang sedang dimandikan itu merasakan sikap kasar kita dalam memandikan. Sebab itu yang terbaik memandikan jenazah adalah keluarga sendiri, jangan orang yang dibayar. Kalau orang yang dibayar memandikan jenazah itu biasanya
kasar sekali. Kasar, nggak ada lembut-lembutnya sama sekali. Iya, betul. Iya. Sakaratul maut dialami semua orang. Walaupun dia terbakar, tertabrak, detik-detik sakaratul maut itu ada. Karena sakaratul maut itu proses keluarnya nyawa. Proses keluarnya nyawa. Jadi walaupun dia terbakar, tertabrak, diterkam oleh binatang buas, itu kan nyawanya keluar. Nah, keluarnya nyawa ini yang dinamakan dengan sakaratul maut. Apakah itu sakit? Iya, itu memang sakit. Yang tidak merasakan sakitnya sakarat hanya orang-orang yang mati syahid. Itu pun mereka merasakan sakarat itu seperti kesemutan, kata Rasulullah. Nah, Nabi kita SAW mengalami sakaratul maut juga dengan rasa sakit. Makanya hadis Aisyah tadi, Nabi mengucapkan tahlil, la ilaha, itu dalam kondisi beliau sedang sakarat. Dalam posisi nyawa beliau sedang proses ditanggalkan, Nabi bersabda, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Karena sebagian ulama mengatakan mengucapkan la ilaha illallah itu bisa meringankan kesusahan dari sakaratul maut. Jadi semua akan mengalaminya, nggak ada yang nggak mengalami. Apakah itu sakit? Ya, itu sakit. Dan yang tidak merasakannya sakit hanya orang yang mati syahid. Itu pun merasakannya seperti kesemutan. Sakit. Nah, cuma yang merasakan itu sakit semua orang, tapi orang-orang yang beriman lapang dada dengan sakit itu. Orang-orang yang beriman melihat mereka akan kembali ke surga, bahwa mereka telah diampuni oleh Allah, sehingga karena kegembiraan disampaikan bersamaan dengan sakit, sehingga sakit ini menjadi lebih ringan. Wallahu a'lam. Dalam bulan Ramadan semua ruh lepas dari siksa. Apakah betul demikian? Adakah hadis atau dalil yang menjelaskan apakah ruh dilakukan di kala Ramadan di saat siksa diberhentikan? Jawabannya tidak ada. Ya, keterangan bahwa di bulan Ramadan ruh-ruh ini akan dikembalikan misalnya ke tengah keluarga. Maka kalau menjumpai rumah yang kotor, ruh itu akan kembali dalam keadaan menangis. Gitu ya. Nabi kita bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan diikatlah setan-setan. Keterangannya seperti itu. Nah, apakah pintu neraka ditutup berarti azab kubur dihentikan? Ada keterangan seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dan apa yang terjadi terhadap ruh di alam barzakh selama masa penantian hingga hari kiamat? Apakah tiap-tiap ruh dapat saling mengunjungi? Mengapa tidak pernah ada bahasan yang spesifik terhadap barzakh? Ini insya Allah akan kita lanjutkan. Ya, kan ini ruh baru sampai. Nah, apakah ruh itu saling mengunjungi? Iya, ruh itu saling mengunjungi. Kalau orang-orang beriman gitu kan, ayah dan anak ketemu, bahkan cucu dengan kakek ketemu, kalau sama-sama orang yang beriman. Bahkan kalau Anda lewat di kubur dan mengucapkan salam, yang di alam kubur akan menjawab salam Anda dan mengenali Anda. Ya, akan mengenali Anda. Nah, apa yang terjadi bagi jenazah, bagi ruh di alam kubur? Nah, sebagian ruh itu berada di satu sarang yang tergantung di bawah arsy. Jadi arsy Allah, di bawah arsy itu ada banyak sarang-sarang seperti sarang burung. Nah, di dalam sarang-sarang inilah terdapat ruh orang-orang yang saleh. Dan ruh orang-orang yang saleh ini setiap saat pergi ke surga, makan dan minum di surga. Itu ya. Nah, terkhusus orang-orang yang mati syahid. Nah, dan sebagian orang-orang yang saleh, ruhnya memang tidak berada di sarang
di bawah aras, yang tergantung di bawah aras, tapi mereka ada di kubur, mereka ada di barzakh, bukan di kubur, di barzakh. Mereka ada di barzakh. Dan barzakh ini kemudian dilapangkan. Barzakh ini kemudian diterangkan. Dan tiap pagi dan tiap sore dibukakanlah pintu barzakh untuk melihat surga. Malaikat, dan siapa yang mendampingi? Yang menemani di sana adalah seorang pendamping yang sangat rupawan, yang sangat indah. Jadi Anda nggak akan kesepian. Ada pendamping Anda, yaitu amal Anda. Kalau Anda orang saleh, maka akan datang pendamping berupa laki-laki atau berupa sosok yang sangat rupawan mendampingi Anda. Baik, insya Allah nanti akan kita bicarakan lebih spesifik lagi, insya Allah. Demikian kajian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.